Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita membahas tentang maqasid siasa, yang dijelaskan bahwa maqasid siasa dalam konteks kita bernegara di Indonesia misalnya, minimal ada 3 hal yang menjadi sesuatu yang fundamental. Yang pertama yaitu hifdzul amni, yang kedua adalah hifdzul ummah, yang ketiga adalah hifdzul mitsaq. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu maqasid hifdzul amni atau menjaga stabilitas keamanan negara. Kita tahu bahwa keamanan sebuah negara itu menjadi sesuatu yang fundamental dalam konteks membangun atau upaya untuk memajukan sebuah negara. Dalam konteks ini maka 4 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini akan sangat berhubungan erat dengan stabilitas keamanan, di mana negara yang berdaulat, dia bisa menentukan sikap secara bebas, menentukan kebijakan-kebijakan di mana dia tidak didikte oleh negara manapun. Dia punya kedaulatan penuh, di mana kebijakan dalam negeri itu merupakan kewenangan pemimpin negara. Nah, dalam konteks ini maka kedaulatan negara itu hal yang menjadi poin penting dalam membangun stabilitas keamanan. Kemudian kepentingan nasional atau national interest. Ini juga sangat berhubungan dengan stabilitas keamanan. Yang ketiga, ancaman nasional atau national threat. Ini dalam konteks menjaga keamanan nasional itu maka harus mampu membaca dari mana saja potensi ancaman itu datang terhadap kepentingan nasional kita. Sehingga dengan demikian maka keamanan stabilitas negara itu bisa terjaga. Kemudian keamanan nasional, kawasan, dan global. Tentu keamanan kawasan atau global itu akan sangat mempengaruhi keamanan nasional, di mana kalau misalnya sebuah negara tetangga terjadi konflik, maka potensi itu akan mengancam keamanan negara tetangganya. Nah, oleh sebab itu maka 4 hal ini menjadi konsentrasi perhatian dalam konteks untuk mewujudkan menjaga stabilitas keamanan negara. Nah, maqasid hifdzul amni ini dalam rangka untuk menjamin bahwa negara dalam kondisi aman, stabilitas keamanannya terjaga, dan memastikan bahwa setiap warganya bisa melakukan aktivitasnya secara aman dan tidak dihantui rasa ketakutan, karena dengan demikian maka keamanan di dalam negeri atau keamanan nasional itu menjadi terjamin. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu maqasid hifdzu wahdatul ummah atau menjaga persatuan bangsa dan negara. Ini menjadi sesuatu yang fundamental dalam sebuah negara. Minimal ada 5 alasan kenapa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu. Yang pertama yaitu alasannya kesatuan sejarah, di mana bangsa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah yang panjang. Bahkan sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi 1545. Dan kemudian secara
kesepakatan membentuk sebuah negara yang disebut sebagai negara Republik Indonesia. Jadi secara historis atau kesejarahan kita ini punya sejarah panjang bahwa kita bersatu. Kemudian yang kedua yaitu kesatuan nasib, di mana berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama pula, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. Kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang cukup lama dijajah oleh bangsa Eropa, sehingga merasakan satu nasib, satu sepenanggungan untuk memperjuangkan bangsa untuk meraih kemerdekaan, dan dalam konteks itu maka persatuan menjadi sesuatu yang urgen. Kemudian yang ketiga yaitu kesatuan kebudayaan, di mana bangsa Indonesia ini dengan keanekaragaman budaya yang tumbuh menjadi satu bentuk kebudayaan nasional. Kita tahu setiap wilayah punya budayanya masing-masing, tetapi itu menunjukkan bahwa perbedaan itu sesuatu kekayaan yang harus dikembangkan. Oleh sebab itu maka kesatuan budaya ini menjadi satu sebab argumen atau alasan kita mesti harus menjaga persatuan. Yang keempat yaitu kesatuan wilayah. Kita tahu bahwa keberadaan bangsa Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara maritim, ya dipisahkan oleh laut, tetapi wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh laut itu merupakan satu kesatuan di mana kita dipersatukan oleh gugus wilayah dalam konteks Sabang sampai Merauke. Itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia, sehingga persatuan menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam konteks merawat keutuhan wilayah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan asas kerohanian. Artinya bahwa adanya ide, cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Kita tahu bahwa secara nilai atau norma Pancasila itu memuat 5 dasar yang menjadi dasar bangsa Indonesia dibangun dalam bangunan religiusitas, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial serta permusyawaratan. Nah, nilai-nilai itu merupakan nilai yang menjadi salah satu alasan bahwa kita harus menjaga persatuan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita harus menjaga perbedaan itu tetap menjadi satu bingkai persatuan. Makanya dalam simbol kita itu adalah slogannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga dalam satu kesatuan yang utuh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hifdzul mitsaq, menjaga kesepakatan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini dibangun atas dasar kesepakatan. Kita memiliki yang disebut kalimatun sawa, satu titik temu. Nah, titik temu itu adalah Pancasila, di mana Pancasila ini diterima oleh semua lapisan masyarakat, lintas etnik, lintas agama, lintas suku, semuanya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Itu sebabnya Pancasila itulah yang bisa menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu adalah kebangsaan yang bertauhid. Kita tahu bahwa sila pertama itu berbicara tentang ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa itulah maka Pancasila sangat religius, ya. Pancasila sangat religius. Itu sebabnya pula nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan nilai religiusitas, maka bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, UUD 45 itu adalah bagian ittifaqon watoniyah atau kesepakatan bangsa, atau ittifaqon akhawiyah, persaudaraan, kesepakatan sesama saudara. Nah, kesepakatan inilah yang mengatur negara Indonesia ini. Sehingga UUD 45 itu adalah
sebagai misak, sebagai tali pengikat di mana kemajuan bangsa Indonesia ini diikat menjadi satu kesepakatan untuk membangun sebuah bangsa, sebuah negara yang disebut dengan negara Republik Indonesia, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, itu sebabnya negara Indonesia ini disebut sebagai Darul Mitsaq atau negara kesepakatan. Nah, oleh sebab itu, maka setiap praktek atau gerakan-gerakan yang bisa mengancam tiga hal ini, hifdzul amni, kemudian hifdz wahdatul ummah, kemudian hifdzul mitsaq, ini harus dibubarkan, ya, harus ditentang, ya. Nah, itu sebabnya dalam studi kasus misalnya bagaimana pembubaran PKI, kita tahu bahwa pelarangan PKI dan ajaran komunisnya di Indonesia itu merupakan sesuatu keputusan yang final dan telah menjadi konsensus bangsa Indonesia. Kenapa itu dilarang? Karena bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, bahwa Pancasila adalah negara yang menganut nilai-nilai religiusitas ketuhanan yang Maha Esa. Sementara komunisme itu adalah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas atau nilai-nilai ketuhanan. Mereka anti Tuhan, sehingga ajaran komunisme dilarang, termasuk partai PKI ketika itu kemudian dibubarkan. Hal itu berdasarkan pada ketetapan TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 dan kemudian diperkuat lagi oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, ini tentang pembubaran PKI. Nah, itu sebabnya dalam konteks ini maka pembubaran PKI dalam konteks sebuah gerakan PKI itu dalam rangka untuk mengubah dasar negara Pancasila, makanya harus dilawan, ya, karena mengancam stabilitas keamanan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kasus pembubaran HTI. Kita tahu bahwa HTI kemudian resmi sebagai organisasi ormas yang terlarang berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang ormas. Ya. Keabsahan pembubaran itu didasarkan atas adanya landasan yuridis mengenai pelarangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita tahu bahwa agenda utama HTI itu adalah penegakan khilafah, dan khilafah sebagai sebuah doktrin ideologi itu tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga HTI pada akhirnya kemudian dianggap sebagai ormas yang bisa mengancam ideologi negara yang kemudian dibubarkan. Nah, ini secara umum bagaimana kita bisa memahami bahwa tujuan dari maqasid politik Islam dalam konteks keindonesiaan misalnya bisa dilihat dalam 3 kerangka itu, yaitu hifdzul amni, kemudian hifdzu wahdatil ummah, kemudian hifdzul mitsaq. 3 hal ini menjadi sesuatu yang fundamental, yang harus dipelihara, yang harus dipertahankan. Gerakan-gerakan yang bisa merongrong ini maka harus dilawan, karena itu bertentangan dengan tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Saya kira ini video yang terakhir, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti kajian maqasid. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan mulai bagian pertama sampai akhir ini bisa bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.